Kita punya trauma, entah itu fiktif, entah nyata, entah apa. Kita punya trauma kasus Siti Jenar. Orang yang mendalami la ilaha illallah secara intensif, ya, entah itu disebut kalimat sodo, bosuluk, boseloko, mbah kono semua. Orang yang memahami la ilaha illallah secara intensif, itu pasti menuju ilmu hakikat. Dan menuju ilmu hakikat pasti mengalami hakikat yang khoyali. Ini ruang terang, hakikat yang apa? Khoyali. Dan hakikat yang khoyali ini mulai menipu. Ya, kalau sudah begitu, misalnya ngeten ya. Ketika kulon mau ya, diskusi ini udah perdebatan ini kali jago besok jelas. Saat itu ada Sunan Bonang juga. Kamu sujud pakai apa kali jaga? Ya pakai jasad. Dari Siti Jenar. Daging kamu itu hanya onggokan darah. Nanti itu jadi bangkai. Dan setelah jadi bangga itu habis. Kamu nanti ditulis Tuhan tidak termasuk yang sujud. Kebuat yang mau sujud itu bentar. Mikir kan juga. Rugi ke sujud ke badok ke tangan. Jasa itu sebenarnya bentar. Orang-orang yang cerita kowe nak sujud lu jasa itu mau sebenarnya jadi bang. Lah nak ngono sujud ning hakikat ora usah badok, ora usah tangan, ora usah sikil, yo rokem iku lho kon sujud mbek pangeran. Nak sujud mbek fisik ku rugi wong fisik sobanan. Mikir kali. Orang bolak-balik kali Joko mantan wali preman terus cepat pusing. Siti Jenar kalau belajar tak tahu menang Irak. Yang jelas yang mulang gak saat orang menangis. Wah ini menjadi perdebatan. Sehingga keyakinannya kayak Siti Jenar, la ilaha illallah itu ya wahdatul wujud itu, innalillahi wa inna ilaihi. Selama ini kalau orang syariat misalnya, orang syariat itu kalau ada orang mati, misalnya Kak Rukin mati, ini aku kan muni innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saya kira Rukin itu mata itu baliknya pengen. Itu cara orang hakikatkan salah besar. Orang mati itu tidak ada, cara ilmu hakikatan orang mati itu tidak ada. Roh ini tersiksa di alam fisik. Jadi ruh ini tersiksa di alam fisik. Karena ketemu dengan jasadnya ruh. Tersiksa dong. Aku udah apa mangannya kerja piring Jepang tersiksa roh. Adol roti memang tersiksa. Misalnya kiai pemangannya adalah kudu pidato orang jam bareng tersiksa. Roh kenapa? Tersiksa. Mergo roh ra butuh mangan, ra butuh ngombe, tapi gara-gara melok fisik. Paham ya? Loh ini tenang, dia ketawa raya betul. Dan kalau bosan, zaman betul loh, guru waras waktu itu enggak. Artinya waras secara akademik karena ada referensi, ada marojek, ya. Waras secara hakikat. Kalau nu mau merasa sakit sampean itu ilmu hakikat. Artinya saya juga ngalami ilmu hakikat. Lalu ketika ada sekarang di kampung atau muka sabar rasa jadi ulama. Entah sekian detik ulama itu harus pernah muka sabar. Biar merasakan ilmu nopo aja. Tapi ilmu hakikat itu bisa dilogika kan? Sebelum sampai secara musyahadah. Paling enggak bisa sampai secara logika. Manusia itu mulai Nabi Adam sampai sekarang itu kan punya roh, dan roh itu tidak makhluk. Ya, roh itu tidak. Ketika roh itu diletakkan di jasad, dia itu tersiksa. Karena ketika dia ke jasad fisik, namanya mengalami keterpisahan dengan yang abadi. Dia ini jasad fisik tersiksa. Karena dia harus di alam yang kasat mata, alam multi. Tersiksa. Ketika dia tersiksa, melok ruhin, akhirnya dia mangannya kangelan, akhirnya lesu mangan. Padahal roh gak butuh mangan, perlu dicatat roh gak butuh. Ya butuh gunung kidul barang, kan roh butuh ragu juga. Paham kan? Ya butuh putus cinta, butuh pegatan, butuh macam-macam. Paham? Tapi karena dia nempel jasad, yang butuh mangan, butuh rabi, butuh wedoan, macam-macam. Akhirnya roh tersiksa. Suatu saat kalau roh ini dalam bahasa manusia mati, ini dalam bahasa manusia mati. Ini hakikatnya roh itu tidak mati, dia kembali ke habitatnya. Ini disebut innalillah. Kita ini dari awal ya dengan Allah. Wa inna ilaihi juga kemudian nanti kita pasti kembali ke Allah. Dan itu diyakini betul oleh orang wahdatul wujud. Jadi kalau roh mati itu ya tidak ada mati. Roh sekarang itu kembali karena sudah lama mengalami keterpisahan, mergemelok fisik-fisik, tidak ada kerja dasinan, ono nggo proposal roh melok. Paham gitu? Kita di roh itu nopo melok roh. Lah roh ya tersiksa, aku ora butuh mangan, ora butuh proposal, kok ngalor. Itu tersiksa.
Makanya dalam cerita-cerita Jalaluddin Rumi yang otentik di kitab-kitab begitu. Ketika beliau mau meninggal, muridnya itu nangis dari Jalaluddin Rumi. Kamu jangan nangisi saya ini mau pesta, saya ini mau pesta perkawinan. Kamu tidak merasakan penyesalan saya. Saya ini lama menyesal karena harus hidup bersama kamu. Terus saya ini tersiksa karena mengalami alam yang rusak, yang panah. Alam yang panah. Harusnya roh saya itu di alam abadi, bukan di sini. Maka jangan tangisi kematian saya. Kematian saya adalah kembalinya roh ke habitatnya. Semenjak itu kematian dianggap malam perkawinan karena roh kembali. Walhasil nguniku cara ilmu tasawuf bahasa Arab jenenge wahdatul wujud, kena Jawa Yogyakarta Solo keadaan jenenge manunggaling kawula. Mergo sing rawan ngono rugen lho, karena kita terang. Jadi bathuk mesti iki buku sujud kan niku sampeyan ilang. Dadi seksine terus mau cara teorine sinten rugi kowe. Jadi ya kendor. Pak kali coba mantan preman jak dipat terus ora ngono kok terus tak pateni kowe. Lah dipateni biara itu. Premane kumat. Ya ta preman jak debat ilmi. Ngono ku model. Kali Joko ya ora salah, bisa sing dina Umar nggih ngoten. Soal Umar sahabat tok, saya jak debat atau milih atenane ya Rasulullah. Gak iso dene ilmiah. Mantar preman pasar ukat terus jadi sahabat tok. Berdebat yang milih mate. Ada wonten cerita wong Yahudi jalur keputusan Nabi. Bareng diputuskan Nabi cek mamang. Enggak tenang keputusan ini dalam sengketa duniawi. Bariku takok ya Ali. Ya Ali, aku mau sowan ning Nabi Muhammad. Dikai keputusan Nabi mamang cara kowe iki. Sampai Ali dikai keputusan persis kanjeng Nabi. Cek mamang neh takok Umar. Takok malah aku mau jenggone Muhammad, jenggone Ali dikai keputusan kok mamang. Mak. Cara kowe piye? Urusan duit. Nah ini deh. Entah dia melebut kuat apa uang diputus nanti orang marah ada mati awe mereka mantan apa? Cara mantan intelektual kan ya wajar nggak uji kok percaya nanti kan barangnya cara Ali juga gak percaya kan orang percaya Ali jangan ada orang bapak ini ya wajar nggak uji kok percaya nanti tak percaya orang itu Yahudi Muslim Ali itu Gusdur ada Gusdur waktu itu dia tenang Ali yang ngotot mata ingat nasibnya bodoh Ali itu ilmuwan yang jadi presiden gak sukses ini itu Gusdur mereka tinggal negara wong pinter mimpin rata sukses wong pinter gampang maklum. Nah misalnya kita jadi kiai wong pinter Pak Yai santri ini pacaran maksud jangan orang sengaja besok wah ruwet terus malah dalil zina tubuh syahwat linan iya pondok tanpa pelaturan paham ya ruwet tau makanya jogeman jadi kiai pinter teman-teman itu jogeman jadi yang biasa ya orang syariatnya hidup jadi kemana orang santri pacaran tersinggung orang santri nakal tersinggung sehingga orang rasanya lah dunia orang apa jadi nak guru ini urusan ilmu semi hakikat sehingga kayak Siti Jenar cara pandang Siti Jenar itu masuk betul nih pemikiran para santrinya kados Ki Ageng Pengging siapa masuk betul karena masuk akal cara mereka apa betapa tidak ada artinya fisik ini. Nah kalau semua fisik ini tidak ada artinya kemudian yang ada artinya itu roh perjalanan apa perjalanan roh sehingga diartikan inna lillah wa inna ilaihi raji'un inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamatiku lillah. Lah kemudian sekarang sama tak tanya misalnya ini latihan ilmu hakikat wa mahyaya lan penguripan ingsun kalau ingsun itu artinya fisik atau jasad itu keliru besar karena jasad tidak pernah hidup yang hidup itu roh paham ya? Sekarang artinya wama mati itu apa? Kematian ingsun. Kalau roh itu tidak pernah mati, berarti kematian roh adalah keterpisahan dengan yang agung atau yang abadi. Dan semuanya itu lillahi robbil alamin. Sehingga mereka mengatakan kematian itu satu pesta. Mulai kasus Bilal ditakoi, ya Bilal, ketika murid-muridnya nangis kabeh mati, Bilal dia seneng aja. Godan nalfal akhibah Muhammad dan wakhibah. Kalau nak mati malah senang ketemu kekasih. Sebab itu kematian tidak pernah jadi problem bagi mereka yang soleh.
sing menembus ilmu hakikat. Paham? Tapi ilmu hakikat kayak ini itu yang diyakini Siti Jenar, diyakini Jalaluddin Rumi, diyakini para wali-wali wahdatul wujud. Dulu Syekh Husain Sinten Al-Hallaj. Itu kemudian melahirkan prahara syariat. Prahara apa? Syariat. Sebab itu Wali Songo, oke Siti Jenar benar dalam filosofinya, tapi harus dibunuh karena menjadi prahara syariat. Sama dengan yang dikatakan Nabi itu benar, tapi menjadi prahara syariat. Akhirnya disomasi oleh Umar radhiyallahu anhu. Jadi sebetulnya sama, pola-pola ceritanya sama. Intinya sebuah ilmu hakikat harus dikawal apa? Syariat. Nggih kula bolak-balik. Contoh paling gampang wit pisang. Wong nak mangan gedang kulitnya tetap dibuang. Tapi umpama gedang dari awal ora usah kulit, terus itu dadi gedang. Paham nggih? Meskipun kon ape dipangan ya dibuang. Tapi kita tidak bisa membayangkan pisang dari awal tanpa apa? Mbok kekeringan, mbok bosok, mbok ora sido dadi napa? Pisang. Terus pentingnya syariat lagi begini gitu. Makanya enggak penting ngaji wali-wali syariat yang pinter kabeh Sunan Kudus, kabeh Sunan Bonang. Andai kan tidak ada syariat itu dunia pun mesti rusak. Contoh paling gampang masalah pornografi, porno aksi. Jadi jenar aja omongi ngono ibu ngakak-ngakak deh. Dari pangeran wis pirsa, kowe nek klambi pangeran ora ora tentara ya ora usah klambenan. Wong ora ono gunane. Kalau yang paling penting itu nazarullah, kenapa kowe klambenan barang, wong kowe klambenan ora pangeran tetap pirsa. Nyatane di jenar nak mulang nggih coba klambenan nang sini napa? Dinya ada nabi Sunan Bonang. Nah kowe percaya kabeh nazarullah ora usah napa? Klambenan. Tetapi teori rasa kelambenan itu jinggo tenan, mulane nek pas wiridan aliran sesat ciri utama. Kira kelambenan tenan. Lah ruwet kok. Lho iki tenan iki cerita, ini pentingnya ngaji ya. Ben sampean ngerti variasi riwayat, kemudian kita orang syariat harus kayak apa, kemudian kenapa menjadi aliran wahdatil wujud. Nah terus kita ini ya, kita ini kan orang syariat. Memang kelemahan orang syariat itu akhir kok sampean sisi mesti rakrama. Model itu ada di dua bingung, rumet. Urip syariat itu apa? Dineng bojo wedi, dineng tangga wedi, pengaruhnya menurun. Pancen orang syariat itu banyak kriminal tauhidnya itu memang jelas. Melalui kiai-kiai peken, aku ketemu kiai-kiai yang setengah jaga wedi, mergo iso nebak atine. Dene meriang lho, sing kiai ra tau salat keramat padahal ngambungan wong. Sungguh dino sholat pas waktu kok ora tahu keramat. Wong ape buah utang tanggane keramat apane? Sing kono ngawur-ngawur son-sowan pirang. Meriang mulai syariat ngadepi wong hakikat napa? Mulane jogeman ya dadi wong syariat ngene bahaya. Nah kula mboten ngarep. Sampai dadi wong syariat sing ra keramat. Bahaya sekali itu bagi perjalanan agama. Kalau sering ketemu kiai-kiai yang terkenal keramat di dua dek yang hakikat. Si tantang kocok-kocok kalau wani, tantang aku tetap rawani kok. Mikir deh. Karena orang yang sama-sama ke jalur hakikat tetap punya alamat, tetap wonten simahum diuji benatari. Cara pandangnya mesti sama. Kalau nanti ketemu murid, dia artinya yang ikut aliran Siti Jenar, dia ada sholat, ada apa hidup di satu tempat gitu. Padahal dia bisa baca dia dulu pernah mondok di Mekah, pernah di Irak. Ya meresahkan para kiai. Kemudian sebagian mereka minta saya suruh ketemu. Ya walhasil ketemu pertama kan. Jadi harus tapi zaman waktu itu terperata arah muka siapa? Dia biasa mawon. Kalau lah rasa kenal jenengan dia kenal. Jadi di pulau dia biasa mawon. Lalu pernah ngajar-ajaran nih. Saya legus nih dunia tanda ini mau turun tani mati. Legus kok repot. Ijaban pulau terus ya. Sampai ada orang hakikat mengenai mati lah. Dia mati, saiki itu. Selasa ngenteni saiki foto-foto wis napa? Mati. Ya saiki foto-foto wis. Wis foto kabeh. Nah, cara ilmu hakikat kan terus sama semua. Napa? Sama semua. Tadi makanya itu tadi. Kalau baleni malih logika hakikat itu begitu ya. Roh itu ditiupkan oleh Tuhan ke kita. Kemudian roh karena ikut alam fisik, alam jasad, roh ngalami yang kita alami. Nggih? Ketika roh ngalami yang kita alami, dia tersiksa. Nah, ketika roh sudah terpisah dari jasad yang mengekang, yang memenjara ini, dia senang terus kembali ke Tuhan. Itu disebut inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, jasad ini kemudian menurut ilmu hakikat tidak ada gunanya sama sekali total.
hilang di telan tanah. Nah kalau begitu jasad ini nambung gua gula-gulan. Gusti bathuk kula tak nggo sujud tangan kula ndi buktine tangan wis ora ana. Bathuk wis ora. Mulai dari sisi benar hanya wali bodoh kayak kalian yang punya ajaran bodoh begitu. Malah rasukan. Mulane Sunan Kalijaga semangat kon mata ini berkau tambah omongane glodro dindi. Tapi yang enggak disadari Siti Jenar yaitu tadi. Inti dari ilmu hakikat bukan tunduk sama kersane Tuhan. Kalau sudah tunduk pada kersane Tuhan, kalau kersane Tuhan roh kita harus di jasad dan wujud jasad kita ini juga karena kehendak Tuhan. Kenapa yang wujudnya jasad yang karena kehendak Tuhan engkau ingkari, sementara wujudnya roh tidak kamu ingkari? Toh wujudnya jasad ya bi iradatillah wa bi masyiatillah, wujudnya roh ya bi wujudi bi masyiatillah wa ira. Harusnya fungsi jasad juga harus kamu akui toh Siti Jenar. Wong sekarang kita punya jasad ya bukan karena kita, karena kehendak Allah. Kenapa kamu ingkari? Berarti kamu mengingkari kehendak menang Siti Jenar. Makanya hakikat yang pertama saya itu pasti khayal. Lah Siti Jenar itu hakikatnya baru yang sampai khayal itu. Jika dia tersesat. Sebetulnya kalau sudah hakikat beneran itu tidak perlu khayal begitu. Artinya nggak perlu khayal jasad kita yang senajan ora ana gunane ini. Tetap ya wae wujudnya karena kehendak Allah. Juga kita harus terima. Apapun kekurangannya, apapun kenaifannya, ironisnya harus kita terima. Ini sebagai bentuk penerimaan kita pada masyiatin. Begitu juga keadaan roh kita sebagai penerimaan atas masyiatin. Meskipun ada teori-teori roh yang lebih valid misalnya begini. Kanjeng Nabi itu suatu saat ininya terputus karena perang Uhud. Itu Kanjeng Nabi dia dolanan biji ini. Napa dari jemari ini Nabi itu dia dolanan. Jadi Nabi sendiri kadang sering ngajarkan ilmu hakikat. Hal lagi illa usbun udmiyat wa fi sabilillahi ma lafi. Kowe ora trimo fisik, bentuk fisik jari jemari sing ditebir berdarah. Tapi nak kue fisabilillah ayo wis balik ning gak datang. Sehingga kenapa para sahabat itu ketika dicincang, ketika putus tangannya, putus kakinya, sahabat yang usul ke ilmu hakikat itu malah senang. Karena jasad kita ini kan ila sabilillah menuju jalan Tuhan. Sekali dia sudah terluka fisabilillah itu sudah menemukan formatnya. Cara teori Cina bisa menemukan formasinya. Paham gitu? Orang kok malah ngeluh itu berarti goblok ya ngeluh paham tak? Paham ini apa? Makanya Nabi ngasihkan, ya itu sudah ketemu formatnya. Ketika rohnya para syuhada nanti kembali ke Tuhan, ya ketemu formatnya lagi. Itu disebut wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Dia tidak mati sesuai formasi awal, yaitu roh kembali ke Tuhan dan jasad ikut mengawal. Nah itu Nabi kadang ya pakai ilmu hakikat begitu. Malah kalau bolak-balik matur, kalau nunggu mulai umur selawe tahun nopo pinten. Kulo asline nggih gadah penyakit dan ekstrim penyakit saya. Sampai saat ini kalau nak ngobatno ndak lebih 50% karena saya tetap berpikir. Misalnya cara syariat kan berobat, tapi cara hakikat apa betul keberadaan saya di alam ini penting sehingga aku kepengen urip tak bela-bela ini ngantek atusan juta. Jangan-jangan penting mati ikut timbang urip. Lah nak ngono apa tak bela-bela ini ngantek atusan juta. Jadi misalnya kita berobat ya mau ya dari Nabi ini, Nabi kan berobat ya berobat. Pokoknya kita Islam masih mau geruduk kadang kurang paham. Sekali kamu mengamati dengan sisi hakikat, coba sekarang sampean pikir, coba sekarang nggak pakai logika hakikat, pakai logika syariat saja. Saya ini misalnya asetnya 10 juta, misalnya, saya punya aset 10. Tapi misalnya aku rugi nawar atau dipengaruhi di masa depan sama nih. Kalau pulau kan soalnya secara teori di masa, misalnya pulau rugi, artinya kere di duit 10 juta aset. Tujuan saya sembuh kan supaya aku iso sembuh sehat, engkau iso kerja untuk anak. Tapi karena saya sakit nanti operasi tidak 10 juta. Operasi tidak 10 juta. Wong aku repair mesti iso marisian. Apa mana nak 10 juta tak ada gue berobat malah jelas ra iso marisi. Lah nak ngono penting mati itu ya dibagi 10 juta. Karwan iso diwaris langsung. Sementara anak aku mari dibiayai 10 juta, orang mesti mari 10 juta mesti enggak.
Artinya tidak ada jaminan kalau berobat itu secara visi ke depan lebih baik. Soalnya malah ngentekno donya nggak jelas akibat positifnya. Misalnya tetap lumpuh duit teori loh. Bahwa artinya apa? Teori hakikat tetap lebih benar bahwa hidup itu tidak ada artinya. Semua itu tidak ada artinya. Berobat apa nggak berobat semuanya tidak ada. Teori loh gini. Sehingga kalau kita tengah-tengah aja tengah-tengah, kasus kalau misalnya loro gitu berubah. Gusti separuh kalau melakukan syariat, tapi sebagai kalau lama kayaknya tapi separuh kalau lakukan apa? Jadi kalau tetap buat ngarang obat 100%. Tapi orang Arab berubah dong kalau tiang apa? Syariat. Tapi memang faktanya itu begitu. Cara Kanjeng Nabi kadang Kanjeng Nabi berubah. Kadang Kanjeng Nabi wis niki tercincang gede guyon. Wahal lagi illa usbuun utmiyat sing ora kok dicicing. Gak melo-melo. Nah, bukti bahwa jasad itu begitu tidak penting. Kayak Sayyid Hamzah. Malah Sayyid Hamzah nganggep wahyu bentone ra karuan. Kalau teori Siti Jenar itu benar, teori Jalaluddin Rumi benar teorinya ya orang-orang salate lho, orang anut ra salate. Benar dalam analisis roh. Ketika Sayyid Hamzah dinyatakan mati oleh manusia, oleh hukum manusia dinyatakan mati karena dia sudah tidak bergerak. Dalam teori hakikat kan rohnya Sayyid Hamzah sudah dikhawatili tuyurin kudrin. Rohnya sudah diambil Tuhan, tidak mati. Paham ya? Ketika rohnya Sayyid Hamzah sudah diambil, jasad ini sudah tidak punya rasa. Sekarang secara syariat kasat mata kita tahu, wong jasad tak diinfus, di sayat-sayat dioperasi orang kroso. Apa meneh saiki ruhe wis bisa. Lah ya jasad itu cek gampangnya dioperasi dibius saja terus tidak kerasa. Apalagi rohnya sudah diambil. Nah saya ini bayangkan ketika Sayyid Hamzah itu sudah di atas. Ini kira-kira dulu wasi rak wong bendo. Lho wong kok baca igabus. Ketika jasad benar-benar tidak penting, kemudian jasadnya Sayyid Hamzah akan dicincang oleh wasi. Ketika rohnya sudah diambil kan Hamzah tidak merasakan. Berarti Sayyid Hamzah guyu-guyu waktu. Wasi cek pintu nih gabus itu dicincang. Paham ya? Loh ini kita tenang. Artinya ketika pandangan manusia iba kepada Sayyid Hamzah karena dicincang, dimutilasi oleh wasi. Wasi tidak mengalami Pak Sinten, Sayyid Hamzah tidak mengalami apa-apa karena rohnya sudah bersama Tuhan. Dan itu wae Sayyid Hamzah malah guyu-guyu wasi. Cek goblok gabus kok dicincang. Lah nak ngono rak mirip, makanya dalam hal ini itu dalam teori roh itu sebetulnya Siti Jenar tidak sesat dalam teori. Tapi jangan katakan itu penemuannya Siti Jenar. Siti Jenar itu terlambat. Sebelum itu ada Husain Al-Khallas, sebelum itu ada Jalaluddin Rumi, sebelum itu juga ada sahabat, ada nabi. Cuma cara aplikasinya Siti Jenar melenceng. Jadi jangan katakan kok tak kampus-kampus. Itu pendapat Siti Jenar itu malah goblok meneng. Siti Jenar itu sanut, paham? Ini betul apa? Wes sanut. Nah, teori yang sama terjadi pada Yesus Kristus. Ketika Yesus misalnya secara lahir dicincang, dimutilasi, diapakan oleh orang Yahudi, sebetulnya rohnya dia sudah bersama Tuhan, kembali ke Tuhan Bapa. Nah, cara Kristen, nah cara Islam ya balik dengan pangeran. Andaikan itu iya, itu ya tidak ada masalah karena hakikatnya dia tidak dicincang, tidak dibunuh. Andaikan iya, tentu menurut Islam yang dibunuh Yudas itu siapa itu yang masuk bial. Tapi sama sebetulnya teorinya sama. Kalaupun iya tidak ada masalah. Oke, kalau misalnya Nabi Isa karena ada kontroversi menyangkut dia atau Yudas. Sekarang yang Zakaria dan ya Zakaria yang itu dicincang betul oleh orang Yahudi, matinya dimutilasi. Tapi dia tidak apa-apa. Karena ketika beliau dicincang, rohnya sudah diambil. Ini rumah tenan sih. Kira-kira untuk kendel mati paham kan ya. Jadi maksudnya ini kalau ajari, nah mati itu tidak problem. Ya ini kalau urip mesti betul. Nah ini bersamaan paham ya. Kaitan la ilaha illallah ini nanti semuanya sama kaitan sama apa? La ilaha illallah. Ini nanti ujungnya sama dengan la ilaha illallah. Begitu juga seterusnya. Misalnya Yahya kalian cinten Zakaria. Ketika Tuhan ditanya, jadi tenggene alam malakut pengiran ditakok, ya Allah, Yahya dan Zakaria itu kan hamba pilihan engkau. Ketika dicincang kok jenengan biarkan. Endi Yahya Zakaria dicincang? Aku itu ra goblok dari pengiran. Sedurunge dekne dicincang jasate ruhe sak sibuk. Dadi dekne ora krasa blas. Begitu juga ning tafsir-tafsir sampean lihat wa Maryam
Sayyidah Maryam yang istrinya Fir'aun. Itu kan dia iman sama Nabi Musa. Asiyah, ya Asiyah imro'ati apa? Fir'aun. Asiyah imro'ati Fir'aun, ya. Itu kan dihukum oleh Fir'aun. Ketika mau ditumpahi apa? Batu besar. Itu Allah ketika di pangeran, ya malaikat maut, cepat ambil rohnya sebelum dihujami batu besar. Terus rohnya diambil. Sebab itu dalam hukum Tuhan, Tuhan itu tidak merasa bahwa Tuhan membiarkan Asiyah, membiarkan Hamzah, membiarkan Yahya, membiarkan Zakaria. Dalam hukum Tuhan semua orang ini roh-roh terhormat. Akhirnya nak anggo teori iki sing nyincang malah goblok, wong gabus goblok sih. Ya ngono dadi. Nah anggo teori iki malah berbalik, sing goblok sing ninggal. Paham? Yo jeneng kok sesuai sampean kiaskan saja. Wong dibius wae disayat-sayat gak kroso. Kaya apa nak ruhe bener-bener wis tercabut terpisah. Kasane ning ndi? Iku sing disebut wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah napa? Lah kemudian roh ini kemana? Nah, roh itu sudah menyatu dengan kalimat tauhid. Mesti roh itu bersaksi la ilaha illallah. Itu sing disebut ning alam roh ketika Allah tanya alas tu birabbikum mesti qalu bala. Mesti mereka jawabnya apa? Bala. Karena alam roh tentu lebih mudah bersaksi akan keberhadiran dan keeksistensi Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya ini teman. Nah, ketika kalimat tauhid sudah menyatu kayak begini, itu mesti kalimat tauhid sing mesti langsung untuk swarga. Itu dimaksud Nabi mustaiqinan biha qalbu mukhlishon biha qalbu. Hati itu qalbu kan nggak bisa kamu artikan jantung atau liver kayak teori modern sekarang. Misalnya qalbu itu apa? Jadi kiai qalbu itu jantung. Nah, ngono beda mek liver. Lah liver apa kabidun niku akal-akalan aja padha ora paham. Bahasa kolbun, fikrun, aklun itu sesuatu yang misteri. Roh ini kemudian dengan kalimat tauhid sudah menyatu disebut mukhlishon biha qalbu. Ada tingkat kemurnian hubungan roh dengan kalimat tauhid. Lah kalau begitu pasti dakhalul jannah. Karena tidak mungkin kalimat tauhid kok di neraka. Lah ini ngomong masalah-masalah hakikat. Wong sing gak tahu petualangan hakikat, mulai sing sering bingung bakas duit, bayar kredit, utang jatuh tempo, ora usah